Segala salam. Jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga dan para kanjeng atau para ratu di sini. Insun Rahayu. Baik, sehat semua kanjeng. Alhamdulillah. Puji Gusti. Pemirsa, khusus malam hari ini edisi yang sangat spesial sekali. Kebetulan para ratu pada ngumpul di tempat saya. Dan pada malam hari ini khusus kita akan membahas sesuatu yang mungkin penting ya buat kita semua dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Baik, langsung saja ya. Kang Raga, tema kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal. Saya pernah mendengar orang Jawa biasa menyebut ya istilah Ibu Bumi Bapak Kuwoso, Ibu Bumi Bobo Kuwoso. Baik, Kang Raga. Menurut Kang Raga, secara umumnya itu apa sih pengertian dari Ibu Bumi Bapak Kuwoso atau Bobo Kuwoso? Mangga Kang Raga, silahkan. Sambil santai ya. Iya, santai nih kena kancing ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya kalau secara umum yang disebut sebagai Bapak Kuasa itu kalau bahasa agamanya mungkin disebut Tuhan ya. Karena yang menyebut Tuhan itu kan orang-orang beragama ya. Iya. Ya. Disebut sebagai Tuhan, dan Ibu Bumi itu ya Ibu Pertiwi ini ya, Ibu Pertiwi, di mana Ibu Pertiwi ini ya alam semesta jagat raya ini ya, dimana dari alam jagat raya ini yang mempunyai satu sistem ya, sistem kehidupan ya, yang kita kenal dengan hukum alam. Jadi sebetulnya dengan hukum alam itu manusia itu tidak perlu repot-repot membuat produk-produk hukum ya, yang justru semakin mempersulit hidup dan kehidupan manusia itu sendiri gitu. Jadi sistem kehidupannya ya disebut dengan sistem hukum alam ataupun hukum sekitar kita ya. Itu produk dari bumi ya, yang merupakan ya, hukum alam ini juga hukum Tuhan gitu ya. Gitu. Baik. Jadi pengertian dari Ibu Bumi Bobo Kuwoso itu adalah Bobo Kuwoso itu adalah Tuhan secara umumnya, secara agamanya. Sedangkan Ibu Bumi ini adalah Ibu Pertiwi ini. Iya, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Alam inilah. Alam semesta ya, Raga. Meliputi global. Global. Siap. Global universal. Ya. Universe. Ya. Universe. Ya, di kehidupan universe ya itu tadi ada hukum alam. Begitu. Hukum sebab akibat. Di mana orang berbuat A umpamanya ya, maka akan menghasilkan A juga. Kan? Baik. Buat positif maka kan menghasilkan positif juga. Hukum tabur tuan. Ya, Oh, gitu ya. Oh, itu istilah dari mana itu kan ya? Istilah sekarang. Sekarang seperti itu. Tabur, Siap. siapa yang menabur dia. Oh, iya. Oh iya, tabur. Siapa menuai. Pasti Ya, menuai. ya. Oh, keren. Baik Kang Raga. Nah sekarang ini kita kan saya sendiri warga Sabener Karimati. Lah dalam tatanan atau disebut patalekan ya, itu ada suatu ketentuan itu sebagai acuan mungkin ya kalau dibilang acuan. Nah itu ada guru, ratu, bapak ibu, kemudian tetangga, ibu bapak tetangga itu Kang Raga. Sebenarnya seperti apa itu atau perannya atau fungsinya itu seperti apa Kang Raga? Iya. Tatanan Sabener Karimati ini juga tatanan global universal. Karena sebetulnya di Sabener Karimati sendiri ya nggak ada aturan. Gitu, Aturannya ya aturan hukum alam itu sendiri ya kan. Nah, masalah patalekan ini adalah bagaimana kita penghadapan, penghormatan ya. Penghormatan kepada guru seperti apa ya. Guru ya, kalau bahasa agamanya ini disebut sebagai Rabbul Alamin ya, bagi agama Islam ya. Rabbul Alamin ya. Nah,
guru batin. Kalau di istilah agama Buddha mungkin yang disebut dengan Trimurti ya. Trimurti ya. Iya. Nah, sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, mereka itu sebagai guru batin ya. Itu pintu Pak. Nah, kalau di Nasrani atau Kristen itu yang disebut dengan Tritunggal. Bapa, Tritunggal. Putra, Bapa, Putra, Kudus. Roh Kudus. Nah, sekarang itu sendiri ya Sabandar Karimadi, Mas Sabandar, Bang Karim, Bang Madi, inilah guru-gurunya ya kan. Mereka tidak pernah mati sampai sekarang ini, tetap eksis, tetap lestari, tetap abadi gitu. Ya. Itu peran guru ya. Nah, ratu kembali kalau ke bicara secara globalnya ya berupa sistem tadi, sistem kehidupan di alam semesta ini kalau bicara secara globalnya ya. Karena di SKM ini kan ada ratu penyeru ya. Ratu yang sebetulnya di sini kalau saya tuh menafsirkannya itu raja utusan ya. Raja utusan, jadi utusan dari seorang raja, di mana seorang guru itu tunggal ya kan ya, sekaligus di sini seorang guru juga seorang raja, maharaja di raja gitu kan, maharaja di raja di kehidupan alam ini. Karena Sabandar Karimadi sekali lagi ini meliputi kehidupan yang universal ya, global universal, bukan hanya berupa perguruan bela diri ataupun ilmu tenaga dalam seperti yang lain-lainnya ya, tapi ini merupakan tatanan kehidupan yang sifatnya universal, global universal, tatanan kehidupan alam semesta jagat raya ya, di mana ya sistemnya sudah ada sebetulnya, sistem hukum alam itu gitu. Dan yang namanya tatanan sawarga Maniloka itu sendiri juga sudah ada. Secara agama pun bahwa dikatakan Allah telah menciptakan surga dan neraka ini bersamaan dengan penciptaan alam semesta ini, ya kan? Artinya surganya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mendapatkannya, kita menemukannya, gitu kan? Jadi tatanannya semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana menggali, mengkaji, memahami, menyadari dan ya tentunya akan menikmati dan merasakan kehidupan sawarga Maniloka itu, gitu, ya kan? Itu seperti itu. Ya itu, jadi penghormatan kepada ratu, ya sekali lagi saya sampaikan kalau kita berbicara sistem global universal, ya itu tadi, dimana dari dulu sejak alam ini diciptakan ini sudah ada sistem yang disebut dengan sistem hukum alam tadi gitu. Ya. Jadi penghormatan kepada ibu bumi ya. Dimana kalau seorang guru ya juga mempunyai peran sebagai bapak kehidupan, maka otomatis ya permaisuri-permaisurinya ini ya sebagai ibu kehidupan juga dong, ya kan? Sebagai ibu kehidupan gitulah. Nah, para ratunya ini ya para raja-raja utusan sebagai utusan-utusannya. Makanya dulu sering disebut sebagai duta guru, utusan guru, ya kan? Utusan yang diutus oleh guru dengan bakat dan perannya masing-masing, ya kan? Sesuai dengan perannya masing-masing ya. Perannya itu sesuai dengan bakat dan potensi yang tereksploit oleh masing-masing diri, gitu kan? Karena kalau bicara bakat dan potensi ini kan semuanya sebetulnya sama ya, semuanya ada di dalam diri setiap manusia ada, bahkan ruh ilah pun ada di dalam diri setiap manusia ya. Jadi kalau bicara bakat dan potensi semuanya ya sama, tinggal arahnya kemana, kesukaannya ya. Biasanya yang berkaitan dengan kesenangan, hobinya ya kan, berkaitan dengan itu yang nantinya akan menjadi suatu bakat ya. Karena sudah menjadi keahlian maka disebut sebagai bakat kan ya. Bakat dan keahlian itu peran guru dan peran ratu ya. Kalau secara global sekali lagi secara global universal ya, kalau seorang guru juga
berperan sebagai seorang bapak kehidupan, maka otomatis permaisurinya, ya, karena seorang guru ini kan juga seorang raja, ya. Nah, seorang permaisurinya ya otomatis menjadi ibu kehidupan, gitu loh. Dan sebenarnya setiap wanita itu ya ibu kehidupan, ya, ibu kehidupan di alam ini, gitu loh. Termasuk orang-orang tua kita itu ya ibu kehidupan kita, gitu loh, yang melahirkan kita semua, gitu loh. Cuman kan tetap ada sosok sentralnya, ya. Sosok sentral sebagai di situ wadah energi sang ibu kehidupan secara global, ya. Yang Sosok artinya sentralnya ada. permaisuri Sama dengan guru pun sebetulnya dalam diri setiap manusia itu ada guru, ya. Ada guru, ya guru ini ya. Kalau secara tadi bahasa agamanya disebut Rabbul Alamin, ya dalam bahasa Nasrani disebut sebagai Trinitas, ya kan, Tritunggal, atau bahasa Buddhanya disebut Trimurti. Kalau secara ilmu fisikanya, ya ilmu fisikanya ini yang disebut dengan energi neutron, proton, dan elektron. Ya, di mana gerak alam semesta jagat raya ini kan semuanya bergantung pada itu. Gerak neutron, proton, dan elektronnya alam semesta jagat raya ini, gitu. Ya, itu secara ilmiahnya, ya, secara ilmu fisikanya. Nah, kalau di dalam diri manusia itu ya yang disebut dengan ada mungkin secara ininya, secara garis besarnya yang disebut dengan rasa, rasio, raga. Gitu. Rasa di sini yang berupa rasa yang sejati, ya, proso sejati kalau orang Jawa bilang. Rasa, rasio, raga. Semuanya ada dalam diri manusia, dan dalam diri manusia pun ada yang disebut dengan neutron, proton, dan elektron, ya, dalam bentuk hidup, ya. Sama sih sebetulnya yang ada di luar diri manusia pun juga hidup. Neutron, proton, elektron itu kan hidup. Kenapa dikatakan sebagai energi? Karena memang ada gerak. Siapa yang menggerakkan? Ya. Kenapa bergerak? Ya karena ada hidup, makanya bergerak. Makanya ada disebut gerak. Neutron ini gerak yang netral, ya. Proton ini gerak yang positif, elektron ini gerak yang negatif. Ada gerak netral, positif, dan negatif, ya. Nah, energi positif dan negatif di sini yang semuanya, ya, semuanya bermanfaat positif, ya, gitu. Bukan energi negatif yang sifatnya di sini menyebabkan keresahan dan kegelisahan, gitu loh. Yang sebenarnya itu, gitu loh. Seperti positif dan negatifnya listrik, gitu, ya. Antara kutub ion positif dan ion negatif. Nah, di tatanan Sawarga Maneloka yang namanya energi positif dan negatif itu, gitu. Nah, sementara kalau yang ada di kehidupan saat ini, di kehidupan dunia ini kan energi negatif ini yang menyebabkan keresahan, kegelisahan, bencana, ya kan? Menyebabkan kerusakan, kehancuran, dan lain sebagainya. Yang sifatnya destroyer, ya, destroyer. Gitu. Baik. Tuh. Nah, kemudian untuk peran yang dibilang bapak, ibu atau bapak? Ya peran ibu, ya. Yang selanjutnya setelah ratu, ya, ibu, ratu, ibu, ya, ibu, ya, ibu ya orang tua kita, yang melahirkan kita, secara umumnya, melahirkan kita, ya kan, sama dengan bapak, ya kan, itu orang tua kita. Nah, inilah kedahsyatan dari keilmuan Sabandar Karimati, ya, karena kita sampai ke roh, ke guru, Rabbul Alamin, ya. Makanya kalau kita sudah menghadap kepada guru, kita berani kepada orang tua, kita nggak akan durhaka, nggak akan mengalami malapetaka, ya. Meskipun kita durhaka kepada orang tua, itu tidak akan mengalami celaka. Ini kan luar Tapi ya dengan kita memiliki guru, secara otomatis kita akan memiliki apa, ya,
memiliki kepribadian yang luhur, Oh, gitu iya, loh. iya. Sehingga tidak akan mungkin gitu loh. Durhaka. Berbuat durhaka Maksud kepada saya orang begitu. tua, gitu. Tidak akan mungkin gitu. Nah ini saya bilang, kalaupun kita istilahnya berani sama orang tua, ya kan, durhaka secara umum mungkin disebut sebagai durhaka sama orang tua. Kalau kita sudah berpatokan minimalnya kepada ratu, ya, kepada ratunya, ini tidak akan menjadikan suatu bala, bencana, musibah, atau disebut kualat, ya, tidak akan. Orang tua sudah tidak akan menyebabkan kualat. Beda ya dengan agama, ya. Agama hanya mentok sampai di sini, di ibu. Ibu inilah sebagai wujud dari Tuhan, kalau orang Jawa bilang, ya. Istilahnya orang tua, Tuhan yang kelihatan itu orang tua. Wujudnya Allah, ya, wujudnya Allah sing ketok, juga kalau menjawab itu ya orang tua kita. Makanya surga ada di belakang ibu, ya kan. Padahal ya ada di ibu pertiwi ini, alam semesta ini, di bumi ini, ya, ada di bumi ini kehidupan sawarga Manoka, bahkan ada di dalam dirinya masing-masing kehidupan sawarga Manoka. Tinggal bagaimana memahami dari dirinya. Jadi seperti itu. Kemudian tetangga. Tetangga itu ya semua yang ada di luar diri kita. Gitu. Semua yang ada di luar diri kita. Anak termasuk tetangga. Termasuk ya istri pun termasuk ya tetangga. Nanti istri termasuk tetangga, atau suami termasuk tetangga, ya? Iya. Kecuali suami istri itu SKN. Iya, kecuali ya posisinya kayak Mas nih, ya. Posisinya kan sebagai apa, murid ya dari kan beda. Cuman kalau dalam tatanan seperti yang tadi saya sebutkan, tatanan global, ya, ibu pertiwinya sebagai alam semesta ini, ya kan, tetap sebagai tetangga juga, gitu. Sebagai tetangga juga. Semua yang ada di luar diri Itu tetangga. itu tetangga, gitu. Jadi dia ini harus berfokus yang ada di dalam diri. Ya, yang ada di dalam diri, ya, untuk bisa bersinergi dengan yang ada di luar diri. Ya. Kalau semuanya ini sudah jadi warga sekali, ya, akhirnya ya semuanya guru, ya kan, ratu, ya kan? Semuanya kan begitu. Karena saling menyadari bahwa di dalam diri masing-masing itu ada guru, ada ratu juga. Ya. Kalau bahasa agamanya ini ratu ini rasul, ya, rasul, utusan, gitu. Utusan dari guru. Nah, kalau bahasa agamanya yang disebut dengan ilahi robbi, ya. Ilahi robbi ini utusan guru, gitu. Ya. Robbi itu guru, ya. Robbul alamin itu guru alam semesta jagat raya ini. Ilahi robbi utusan dari guru, ya. Utusan guru alam semesta jagat raya ini, gitu. Baik Kang Rangga. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai ya, guru tatanan dari SKM, ya, nilai tatanan mulai dari guru, ratu, ibu, bapak, tetangga, sudah jelas, ya. Nah, ada sesuatu hal juga yang ingin kita tanyakan Kang Rangga, ini juga mewakili para kanjeng atau para kanjeng yang ingin bertanya. Itu lagi. Baik, begini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ini di SKN ada tatanan baru, tatanan yang baru, bahwa ratu ini terbagi jadi dua, ya. Ratu ini terbagi jadi dua, dan yang jadi panutan dari ratu yang jadi dua ini adalah ratu, istilahnya dengan lambang, saya nggak tahu, ya, ini Trimurti ya, atau apa, nggak tahu ya. Oh, yang lambang segitu. Jadi saya kan jadi bingung nih gimana gitu Bang Rangga penjelasannya. Jadi gimana nih ada ratu sebagai yang ratu utama atau ratu induk dan ratu penyeru. Yang mensyariatkan. Ini kalau lihat dari bahasa itu, jadi ratu yang penyeru itu posisinya di bawah ratu yang induk, ya, yang tadi itu, ya. Nah, ini bukan masalah posisi atau masalah derajat, bukan, ya, tapi biar kita tidak bingung dan bagaimana acuan yang benar, gitu kan. Makanya dari itu saya tanya pagi-pagi pun tanya sama Kang Rangga, dan kebetulan Kanjeng Rapri juga sama mengalami pemahaman gejolak, ya, kalau
kalau kita gejolak, kalau kan bergejolak kan nggak enak ya. Kalau nggak Jadi paham semua, memang nggak jadi enak gejolak, menghambat ya. semuanya kalau hati bergejolak. Maka dari itu mau diterangkan sebenarnya seperti apa kan raga biar kami itu melangkahnya atau berjalannya tetap enak, enjoy lagi gitu. Iya. Aja benar ya. Iya, betul. Siap. Jadi simbol ini ya segitiga ya, ini jangan ditafsirkan secara sempit. Ya. Jangan ditafsirkan secara sempit itu sebagai simbol suatu organisasi. Begitu. Itu akan sempit sekali nanti kita. Kita harus memiliki sudut pandang itu yang luas, dan jauh ke depan. Kalau terlalu sempit ini yang menyebabkan gerak kita pun menjadi sempit, ya kan? Serba salah dan sebagainya. Banyak yang menyebabkan gerak kita itu menjadi sempit, menjadi sulit. Akan bingung gitu juga kan? nih bagaimana gitu. Jadi simbol dari segitiga ini ya ditafsirkan sebagai tadi Trimurti, Tritunggal, kalau secara nasraninya ya kan, atau Sabandar Kalimantan, Muhammad Sabandar, Bang Ali, Muhammad, Oh gitu. simbol segitiga. Semuanya ini gerak di alam semesta ini memang semuanya tunduk pada ini, pada gerak ini, gerak neutron, proton dan elektron yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk. Itu udah disadari ataupun nggak disadari, semuanya memang sudah tunduk mengikuti gerak itu gitu. Cuman kalau menyadari kan enak ya gerak. Iya, enak menyadari. Karena Menyadari kan enak geraknya. yang artinya nggak ada tatanan baru dari dulu sudah Dari ada. dulu memang seperti itu gitu loh. Cuman itu ya dijabarkan ya kan, ya dipertegas lagi mungkin sama pangeran ya kan. Ya, jadi tunduknya kepada sebuah sistem yang tadi saya sebutkan, sistem tatanan global universal ya. Tatanan global universal yang memang sudah ada sejak alam ini diciptakan, bahkan Sawarga Maniloka pun sudah ada sistemnya, sistem kerjanya seperti apa itu sudah lengkap dan sempurna, bahkan maha sempurna gitu. Kita tinggal menyelaraskan diri, tinggal menggali dan menyelaraskan dengan sistem itu, maka otomatis ya kita akan mendapatkan surga itu. Gitu. Masuk Ya. kalau penjelasannya itu. Ya, jadi kalau segitiga ini ditafsirkan secara sempit sebagai suatu organisasi, ya kita kembali akan mendapatkan sulit dan sempit ya. Jadi terhimpit geraknya, seperti itu gitu, ya kan? Jadi ya memang ada organisasi besar ya yang kan juga dia cenderung menggunakan simbol-simbol segitiga ya, simbol-simbol segitiga. Memang itu perannya sangat luar biasa ya. Di dunia ini perannya sangat luar biasa, walaupun minusnya juga masih banyak ya, tapi bagaimanapun adanya teknologi ini juga peran dari mereka ya kan? Betul. Ilmu pengetahuan dan teknologi, YouTube, listrik apa ya kan? Itu peran mereka semua ya, betul, yang betul. telah banyak berperan di kehidupan ini Ya. layak juga kita perlu menghormati. Ya. Semuanya sih sebenarnya ya sekecil apapun yang namanya makhluk hidup tetap memiliki peran ya. Betul. Apalagi kok organisasi sebesar itu ya, juga perannya yang jelas-jelas memang perannya sangat luar biasa. Cuman kembali lagi ya, jangan kita menafsirkannya secara sempit. Jadi penafsiran itu yang universal. Karena Dimana sekarang tatanan kehidupan ya, secara global universal, perlu saya jelaskan lagi, ya, semuanya tunduk pada segitiga ini. Segitiga yang dimaksud secara ilmu fisikanya sebagai neutron, proton, dan elektron. Secara agamanya disebut sebagai guru batin, Rabbul Alamin, atau secara agama Budanya disebut Trimurti, Tritunggal, Trinitas, ya kan, atau tri yang lainnya mungkin ya. dari SKM ini sudah meliputi Sabandar, Kalimati, lautan, daratan, dan pegunungan. Iya. Yang raga. Di dalam diri pun ada ya, yang istilahnya menguasai hati, menguasai
rasio ya, dan menguasai raga. Rasa, rasio, raga ya. Rasa sejati, rasio yang sejati yang bukan akal-akalan yang menyebabkan keresahan dan kegelisahan ya. Rasio yang sejati pun seperti itu, yang mendapat pencerahan dari Manah Suci gitu, dari Sang Guru Batin. Bukan rasio yang di sini atas ego ya, nafsu dan kepentingan diri. Rasionya karena memang mendapat pencerahan dari sini, dari Manah Suci, dari guru batin, makanya pasti tidak menyesatkan gitu. Jadi rasio ini tercerahkan oleh nur ya, nur dari hati ini, nur ilah ya. Baik. Itu seperti itu Baik, ya. Kang Raga. Saya rasa gimana Kanjeng? Mungkin ada yang disampaikan atau apa lagi, bertanya lagi? Udah cukup. Sudah cukup. Jadi disebut ada 2 ratu itu maksudnya? Ada 2 ratu. Iya, ratu utama, Ratu ya, atau ratu utama itu siapa? induk. Ini sistem. Oh, sistem. Disebutkan situ oleh pangeran sistem, tidak bisa disebutkan secara perorangan karena memang ini sistem ya. Begitupun yang tadi saya sebutkan, walaupun itu permaisuri seorang raja, karena raja kan bisa memiliki banyak permaisuri. Sulit. Ya, permaisuri juga banyak bisa gitu loh, nggak harus satu ya. Suka-suka raja mau ngangkat 1000 permaisuri boleh ya kan. Gitu loh. Secara katanya permaisuri satu yang banyak. Nah, sekali lagi ya, jadi yang namanya ibu kehidupan ya pada dasarnya semua wanita, termasuk orang tua kita pun ya ibu kehidupan juga ya, ibu kehidupan disebut sebagai ibu kehidupan. Ratu dalam pengertian sebagai ratu ibu kehidupan yang tidak bisa memang disebutkan secara per person gitu loh, personal ya, tidak bisa karena semuanya meliputi. Tapi ini sebuah sistem kehidupan ya. Sistem kehidupan yang memang sejak dulu sudah ada. Positif, negatif,